Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam ya Bu Dewi. Aku mau ganggu, boleh nggak? Boleh banget. Iya. Mumpung lagi santai. Kenapa Iya, Bu? Miss. Aku punya teman. Dia itu ceritanya itu kan lagi ikut pelatihan calon guru penggerak tuh. Oh, oke. Iya benar. Kan. Nah, kan udah pasti sibuk ya. Iya, sibuk banget. Iya, Ketika cerita tuh teman saya sibuk juga begitu. banget, Iya, sibuk betul. sekali gitu kan. Nah, dengan kesibukannya itu kan otomatis kan akan banyak kendala. Ya, karena kan itu kan sejalan dengan tugas kita kan di Iya, sekolah betul. kan. Nah, rencananya tuh dia tuh mau ketemu, mau cerita, curhat lah gitu. Nah, jadi kan saya seperti merasa mampu nggak ya saya untuk coaching, untuk mendampingi gitu. Nah, kira-kira ada nggak masukan, Miss, apa yang harus saya punya supaya saya itu bisa jadi pendengar yang baik buat dia? Oke, Bu Dewi, sebelum saya mengamati nanti coachingnya Bu Dewi, kita ini dulu rubriknya nih, rubrik dalam apa ya, coaching itu apa aja sih harus yang ada dalam coaching yang harus dinilai itu apa aja. Kan biasanya di apa ya, penilaian coaching itu kan ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apakah ada juga yang satu ini kehadiran penuh loh gitu, betul kan? Nah, mendengarkan aktif itu seperti apa? Kita itu jangan sampai mengarahkan si coach ini. Jadi kita tidak menjudge ketika coach ini lagi ngobrol, kita tidak boleh memotongnya gitu. Jadi tidak memberikan asumsi atau asosiasi gitu loh terhadap apa yang disampaikan sama coach ini gitu. Oke. Nah, pertanyaan berbobot ini seperti apa ya? Kita itu memberikan pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang disampaikan sama coach nantinya itu. Pertanyaan ini terbuka sehingga teridentifikasi tuh masalahnya apa aja gitu loh. Jadi kita bisa menggali apa masalahnya ini, mengidentifikasi lah bahasanya dengan pertanyaan yang kita ajukan ya. Nah, terus yang terakhir itu kehadiran penuh gitu. Kita tuh harus sepenuhnya hadir gitu loh buat coach itu gitu. Jangan sampai kita pikirannya di mana gitu, padahal kitanya di depan dia gitu. Jadi seperti itu ya Bu Dewi ya. Jadi kompetensi itu salah satunya ada 3 itu ya, yang tadi itu. Nah, sekarang kira-kira Bu Dewi yang mau dikembangkan dari itu tuh kira-kira yang mana nih? Kalau aku ya, Miss, kalau misalnya ada yang cerita itu nggak berusaha untuk kita tuh temen ya, sebaya gitu. Jadi jangan ngerasa dia tuh jadinya ngerasa nggak nyaman, nggak enak gitu. Jadi sejajar lah kita gitu kan. Jadi kita bisa membuat dia itu enak lah kita ngomong gitu kan. Jadi kita bisa cari solusi sama-sama. Terus berusaha untuk ya hadir untuk mendengarkan apa yang permasalahannya dia. Kadang kalau misalnya untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot, khawatirnya ketika saya tanya itu jadi memojokkan dia gitu kan. Jadi saya lebih baik ya udah deh, saya hadir untuk mendengarkan dia gitu. Jadi mendengarkan aktif gitu ya Bu ya. Oke. Jadi sekarang ini Bu Dewi nanti pas coaching itu pengen mengembangkan mendengarkan aktif. Iya. Kira-kira menurut Bu Dewi mendengarkan aktif itu seperti apa Bu? Iya. Kalau mendengarkan kan bukan berarti diem, melengos gitu, enggak. Tetap ya kita merasa dia merasa dalam posisi dia itu sedang didengar. Gitu. Jadi enggak kita hanya diam saja, cuma dengan gestur kita, dengan gerak tubuh kita, dengan perhatian kita, kita berusaha untuk hadir untuk dengerin. Gitu. Jadi di sini mendengarkan ya, untuk apa yang disampaikan sama coach nanti Bu Dewi akan mendengarkan sepenuhnya gitu. Nah, kira-kira spesifiknya itu ya kan tadi untuk mendengarkan aktif. Nah, di sini bagian kompetensi yang mendengarkan aktif ini secara spesifik yang ingin diobservasinya itu bagian mananya Bu?
kalau saya mendengarkan mungkin ya apa yang dia sampaikan saya simak, kemudian mungkin kita akan meluruskan, kayaknya enakan begini deh, kayaknya artinya walaupun kita hanya mendengarkan, bukan hanya kita dengerin aja, tapi minimal adalah respon-respon kita gitu loh. Oh dia tuh ngerasain bahwa iya didengar. Oke, siap, betul. Oke, selanjutnya gini Bu Dewi, setiap apa yang ingin kita kembangkan, kompetisi apa yang akan kita kembangkan, pasti ada indikator gitu loh. Kira-kira menurut Bu Dewi nih, indikator indikator ketercapaian seperti apa yang bisa Bu Dewi kembangkan sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan tadi, kompetisi yang dikembangkan tadi? Karena aku cuma pengen jadi pendengar yang baik, kemudian hadir untuk dia. Mungkin ketika dia merasa bahwa beban masalahnya sudah dia keluarkan, kemudian dia sendiri juga sudah menemukan, jadi saya semakin kuat nih untuk action selanjutnya, rencana selanjutnya saya akan seperti ini. Itu saya pikir itu indikatornya sudah tercapai gitu loh, ketika dia menemukan sendiri permasalahan, solusinya, jalan keluarnya. Betul ya. Nanti biar dengan indikatornya itu dengan mendengarkan aktif, sehingga nanti coach ini akan menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan kapan kira-kira Bu dilakukan coachingnya? Katanya sih datangnya nanti siang sih Miss. Oh yaudah, nanti saya siang datang ya Bu ya. Nanti biar ya. saya bisa mengamati coachingnya gitu ya Bu ya. Oke. Kasih banyak ya Miss. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Ya Pak Arif. Ini Bu, sesuai yang sudah pernah saya sampaikan ke Ibu ya, rencananya kan saya mau adalah yang mau saya ceritakan tentang bagaimana saya ada kendala nih Bu dalam proses belajar Bu. Kebetulan ini Bu ya, kebetulan kan saya sedang ikut CGP Bu ya, calon guru penggerak. Situ kan ya alhamdulillah tugasnya luar biasa Bu. Iya, saya sudah dengar tuh Pak. Ya. Nah di situ, kebetulan juga, bukan kebetulan ya, memang di kelas saya juga itu ada 2 orang siswa yang masih mengalami keterlambatan Bu. Oh gitu. Saya kan mengajar di kelas 2 ya Bu ya. Nah saya ingin anak tersebut bisa ya sama lah dengan teman-temannya ya, bisa bacanya bisa lancar, tapi ya di samping kesibukan saya Bu, saya udah nggak punya waktu lagi. Waktu siang jam tambahan kan sudah mau fokus ke CGP Bu ya. Terus juga mau ngasih pembelajaran yang lebih itu ke anak murid tersebut itu saya belum sempat Bu, karena kesibukan tadi itu Bu. Ya belum lagi tugas-tugas yang lain dari kepala sekolah ya. Itu kan kita harus berbagi tugas ya Bu ya. Iya, betul. Nah ini anak ini gimana ya Bu ya? Kira-kira Bu ya, biar ya setidaknya anak ini bisa sama dengan teman-temannya gitu Bu. Iya. Waktunya Pak Arif gimana? Pembagian waktunya. Nah itu dia Bu, untuk waktu itu saya sih sudah coba ya Bu ya. Untuk siang itu kan saya fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas JGP, sedangkan di rumah juga nggak maksimal Bu. Jadi waktu di sekolah juga mungkin sih ada Bu waktu jam bidang studi ya, cuman itu yang belum saya lakukan sih Bu. Nah rencananya mungkin saya mau coba di situ Bu. Mungkin anak-anak yang kurang tadi saya minta izin bidang studi ya berapa menit gitu ya Bu ya, atau setengah jam ya untuk fokus mengajarkan anak tersebut gitu. Dengan permasalahannya Pak Arif, kira-kira solusi yang akan Pak Arif tempuh itu gimana Pak? Ya itu Bu, solusinya ya saya sih rencananya tadi mau meluangkan waktu atau meminta waktu ya Bu ya, dari temen guru bidang studi, walaupun mungkin ya sama kendalanya ya, karena memang ini kemampuan membaca siswa ya Bu ya. Nanti ya saya bekerja sama dengan rekan tadi guru bidang studi itu agar
bisa memberikan waktunya, saya bisa fokus untuk mengajarkan anak tersebut seperti itu Bu. Mungkin ya rencananya sih saya seperti itu Bu. Itu kira-kira dalam sehari ngambil jam bidang studi atau seminggu berapa kali itu Pak? Nah kan bidang studi itu kita ada 3 ya Bu. Ada guru agama, olahraga, sama bahasa Inggris. Paling sih saya mau coba tanya dulu 3-tiganya Bu. Kalau mungkin 3-tiganya bisa berhasil ya alhamdulillah. Namun kalau tidak ya mungkin ada waktu lah satu. Mungkin sih seperti itu yang akan saya coba Bu. Udah tadi kan Pak Arif bilang dengan guru bidang studi ya. Kalau sama yang misalnya sama teman-teman sejawat yang lainnya kira-kira bisa dibantu atau kerjasama gitu gimana? Untuk teman sejawat sih Bu, saya kan kita paralel ya Bu ya. Ada kelas ABC gitu ya. Kebetulan saya kelas A. Jadi ya memang di kelas B dan C memang ada sama Bu. Ada juga beberapa siswa lah yang sama mengalami sama keterlambatan membaca seperti itu. Ya, rencananya sama Bu, saya juga mau koordinasi juga tuh dengan kelas B dan C-nya dengan gurunya. Mungkin bisa kita dalam satu tim untuk fokus ke anak tersebut Bu. Itu sih rencana kami Bu. Dengan pihak sekolah kira-kira kolaborasinya gimana? Nah untuk sekolah, dari sekolah sih saya pernah menyampaikan ke ini ya Bu ya, ke kepala sekolah gitu ya. Mungkin dari kepala sekolahnya juga mengizinkan sih Bu untuk anak tersebut. Ya, dari mungkin ya tadi manajemen waktunya Bu ya, pembagian waktunya. Nah itulah yang sedang saya hadapi Bu. Benar-benar ya Pak Arif di ya, jam, padat ya. Betul. Mungkin di jam sekolah ya harus dipilih-pilih juga waktunya Bu. Nah itu yang saya sedang atur sih Bu. Ada nggak maksudnya yang Pak Arif rencanakan sebagai tindak lanjut selain tadi diambil di jam bidang studi? Ya mungkin ya Bu ya, mungkin saya akan memperkuat lagi di dalam strategi mengajar. Paling di situ nanti saya akan menggunakan media-media yang anak-anak menarik. Jadi biar mungkin fokus anak ini nih dapat gitu. Jadi ya selain saya memberikan nanti waktu tambahan, dia juga di kelas kita bisa tahu bahwa apa nih yang bisa membuat anak ini fokus gitu Bu. Mungkin ya tadi seperti mungkin saya akan menyiapkan media audiovisual, mungkin akan dan saya juga mungkin akan siapkan nanti kartu-kartu kata gitu ya, mungkin interaktif agar ada permainan gitu ya. Berarti ada diferensiasi ya di sini ya yang mereka bisa lakukan. Iya Pak Arif. Mungkin semoga nanti kedepannya lebih baik lagi karena kan kalau apa namanya kalau sendiri kan agak berat ya. Jadi kalau kita kerjasama dengan yang lainnya, insya Allah lebih bisa lah cari jalan solusinya. Itu dia Bu. Ya mudah-mudahan sih saya tadi ya Bu ya dengan teman ABC-nya juga bisa koordinasi dan sesuai sepakat ya Bu ya. Benar-benar memang anak-anak murid kita nih ya memang harus benar-benar kita perhatikan ya Bu ya. Jangan sampai mereka tertinggal seperti itu Bu. Jadi insya Allah dengan masalah yang ada Pak Arif udah tahu ya ini ini penyelesaiannya seperti ini dengan siapa kita bekerja sama dengan berkolaborasi. Insya Allah nanti kedepannya akan jadi lebih baik lagi. Iya Bu. Mungkin nanti Bu setelah saya nanti koordinasi Bu ya mungkin ada tindak lanjut dari kegiatan kami di Bu. Semoga strategi yang saya rencanakan ini bisa saya jalankan dan sesuai dengan jangka waktu yang nanti kami sepakati Bu. Nanti ya ada tindak lanjutnya ya butuh diskusi lagi dengan Ibu ya. Iya. Tolong Bu ya. Makasih banyak ya Pak Arif ya. Semoga semuanya lancar, sukses, udah bisa bercerita sama saya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss,
Iya. Aku kemarin sudah selesai coaching, Iya, kayak- pendampingan. Sempet Kebetulan lihat saya ya, juga Miss, ya? lihat, iya. Iya. Oke. Gimana nih Miss? Aku mau refleksi. Kayaknya banyak deh kekurangan-kekurangannya. Udah bagus kok. Iya. Tapi gini Bu Dewi, saya itu kan kemarin kalau nggak salah ya, pas kita pra supervisi nih, Bu Dewi itu kan apa ya, ada kompetensi yang pengen dikembangkan, yaitu salah satunya mendengarkan aktif, betul kan Bu ya? Iya. Jadi mendengarkan aktif adalah indikator kompetensi yang ingin Bu Dewi kembangkan. Nah, kira-kira kemarin menurut Bu Dewi nih sudah melakukan itu belum? Iya. Aku kan kemarin maunya dengerin aja ya Miss. Tapi temenku kalau aku diem aja diem Miss. Oh gitu. Jadi mau nggak mau supaya ceritanya itu mengalir, aku aku kasih pertanyaan-pertanyaan supaya ceritanya itu terus gitu Oke, kan. Karena iya. kalau udah ya udah aku dengerin, nanti diem. Atau aku dengerin lagi, nanti diem. iya. Gitu. Jadi kan kemarin kan aku mau dengerin aja. Tapi kalau aku dengerin aja, nanti nggak ceritanya udah selesai sampai di situ aja. Padahal kan mungkin masih banyak yang mau dia ceritain lagi gitu Miss Adia. Jadi ketika aku tahu bahwa kalau aku dengerin aja nanti nggak semua cerita keluar. Jadi aku kasih tuh pertanyaan-pertanyaan pemancing supaya Pak Arif mau cerita gitu Oke. Miss. Jadi Agak melenceng memang tapi oh gitu. Jadi Bu Dewi itu sebenarnya udah ya ngelakuin itu gitu. Cuman ada hal-hal yang merasa Bu Dewi itu malah lebih ininya di pertanyaan yang memantik gitu ya, yang bobot lah bahasanya ya. Oke, kemarin kan saya mengamati juga ya Bu Dewi ya, pas kemarin Bu Dewi coach percakapan coaching sama temen Bu Dewi itu. Nah, saya itu ada beberapa catatan nih Bu Dewi. Kan kemarin Bu Dewi itu pengen mendengarkan aktif gitu ya. Menurut penilaian Bu Dewi kan tadi bilang, sebenarnya saya mendengarkan tapi saya greget gitu loh kan lihat temennya. Tapi menurut menurut observasi saya, Bu Dewi sudah bagus di kompetensi mendengarkan aktif ini, karena Bu Dewi itu dengan mendengarkan keluarlah penyampaian yang tidak melabel coachingnya, yang tidak menyampaikan asumsi yang tidak sesuai gitu. Nah, terus Bu Dewi juga menangkap emosi emosi coachingnya itu loh. Jadi Bu Dewi itu bisa merasakan gitu loh bahasanya. Jadi kalau menurut saya, menurut hasil observasi saya dengan catatan beberapa nih Bu Dewi, menurut saya udah bagus kok, udah sangat berkembang gitu. Yang pasti kalau bagus, kita tetap aja perlu dikembangkan ya Bu Dewi ya. Nah, sekarang saya pengen nanya nih Bu Dewi ya. Kan tadi Bu Dewi yang pengen dikembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif. Nah, kira-kira nih menurut Bu Dewi ada lagi nggak yang mau dikembangkan gitu selain mendengarkan aktif itu? Kalau saya kan mau tipenya memang senangnya ngedengerin ya Miss. Jadi kalau ada orang ngomong saya dengerin. Tapi tadi kalau misalnya kalau cerita suka sepotong-sepotong gitu kan. Jadi akhirnya saya jadi bertanya gitu kan. Tapi tadi pertanyaan itu supaya dia tuh lebih terbuka, supaya dia saya nggak mengarahkan kamu begini ya enggak. Cuma dengan pertanyaan saya dia menemukan ada loh solusi-solusi yang lainnya gitu kan. Kan dibilang nanti saya mau kerjasama nih sama guru bidang studi. Selain tema guru bidang studi ada nggak rekan sejawat yang lain. Jadi saya bukan mengarahkan, cuma membuka peluang supaya dia menemukan sendiri. Ada juga, mungkin nanti dia akan berpikir teman saya yang lain juga bisa gitu kan. Jadi saya mungkin di satu kasus mungkin mendengarkan itu baik, tapi kalau misalnya di tempat yang lain, di situasi yang lain, saya nggak boleh dengerin, harus juga pakai bicara, harus pakai pertanyaan-pertanyaan gitu. Betul. Ya mungkin itu juga salah satu kompetensi yang harus saya kembangkan Miss gitu. Kira-kira dari kan tadi yang selain itu kan
mengajukan pertanyaan ya Bu Dewi. Kira-kira ada nggak sih strategi khusus gitu loh buat diri Bu Dewi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang menurut Bu Dewi ini sebagai pemantik yang dari si koci ini gitu loh nantinya. Kalau saya sih kadang suka empati ke saya ya. Kalau saya dalam posisi seperti itu, saya harus melakukan apa? Oke. Gitu. Jadi saya merasakan bahwa kasus itu terjadi di saya. Jadi saya kalau itu terjadi di saya solusinya harusnya seperti ini, gitu kan. Jadinya apa ya? Refleksi ke saya sendiri bahwa ketika ada masalah, saya yang ada di situ, dan solusi apa yang saya ingin temukan, semoga teman saya juga menemukan sendiri untuk permasalahannya. Karena kan setiap masalah pasti beda-beda, Miss. Oke. Mudah-mudahan ya Bu Dewi ya, nggak hanya Bu Dewi, saya juga kan masih belajar. Mudah-mudahan apa ya kita itu bisa melakukan, bisa mengembangkan hal-hal yang memang pengen kita kembangkan gitu. Salah satunya yang dari 3 kompetensi coaching itu. Mudah-mudahan saya sendiri, Bu Dewi bisa mengembangkan itu semua ya Bu Dewi ya. Mudah-mudahan baik lagi ya, Miss. mudah-mudahan ya Bu Dewi ya lancar semuanya. Terima kasih ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Arif. Waalaikumsalam. Oh iya, Bu Mira. Lagi sibuk nggak Pak? Alhamdulillah sih hari ini sudah selesai semua kerjaan. Bagaimana Bu Mira? Silakan duduk. Saya Ya. mau ada perlu nih Pak. Iya, ada apa nih Bu Mira? Enggak, kemarin itu kan saya ngobrol-ngobrol sama rekan sejawat saya Pak. Dia itu curhat, katanya itu ada muridnya karena ini guru SMK ya Pak ya. Iya. Jadi dia itu anak muridnya ada yang pacaran Pak. Iya, iya. Jadi kemarin itu teman saya ini mau minta ngadain coaching gitu loh, nanti biar menemukan solusinya. Iya, Nanti. betul. Nah, minta coaching gitu sama saya gitu. Nah sekarang saya kan belum pernah coach lah gitu lah Pak. Iya. Jadi kan saya juga butuh butuh seseorang untuk mengamati saya, observasi saya, biar nanti coach saya itu nggak terlalu nggak namanya itu ya Pak. Ya. Biar sesuai lah dengan ya. prinsipnya gitu loh. Betul. Gitu Pak. Nah, ini Bu Mira. Bu Mira kan tadi mengajukan untuk mau mengadakan coach lah sebenarnya ya, karena tadi curhat temen Bu Mira ya, Iya, guru betul. SMK, dan permasalahannya kan ada anak pacaran ya. Nah itu nanti Bu Mira bisa membantu, berarti ya diminta bantuan oleh teman tersebut ya. Iya, Nah Pak. Bu Mira ini kira-kira untuk melakukan coaching itu sudah mengetahui belum kompetensi apa sih kira-kira yang Bu Mira sudah ketahui dalam pelaksanaan coaching? Kalau itu yang saya tahu ya Pak ya, itu kompetensi coaching itu kan ada tiga poin. Iya, betul. Yang pertama itu kehadiran penuh, terus yang keduanya itu mendengarkan aktif yang Iya. di-coaching, terus yang ketiganya itu Pak, selain mengajukan itu loh Pak, pertanyaan-pertanyaan yang betul. sesuai dengan masalah Iya. mereka gitu Pak. Iya, betul. Jadi Bu Mira nanti pada saat melaksanakan coaching memang betul kompetensi kehadiran penuh. Bu Mira benar-benar harus hadir untuk benar-benar fokus pada permasalahan dan benar-benar mendengarkan aktif. Bagaimana nanti coach atau teman Bu Mira itu agar bisa menceritakan semua permasalahannya dengan maksimal ya. Lalu juga Bu Mira tentu akan menanyakan pertanyaannya. Dalam menanyakan pertanyaan itu tentu jangan sampai Bu Mira mengarahkan pada asumsi-asumsi atau pendapat ataupun Bu Mira ikut dalam asumsi teman Bu Mira tersebut ya. Gitu ya Pak. Nah, agar bisa ya nanti bisa dari diri sendiri ya, teman Bu Mira itu bisa benar-benar menemukannya sendiri. Jadi bukan dari Bu Mira ya. Oke, siap Pak. Mungkin seperti itu. Lalu ini Bu Mira, kira-kira yang mau Bu Mira fokusnya dikembangkan di mana nih? Di kemampuan atau kompetensi apa nih dari 3 tadi? Kayaknya ini Pak,
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kadang saya sendiri kan kayak masih apa ya, agak susah gitu loh kalau mengajukan pertanyaan yang secara spontanitas gitu Pak. Mungkin nanti Bapak bisa apa meneliti Berarti ya, saya, iya mengobservasi di bagian ini yang iya. lebih pentingnya gitu, Oh. karena memang saya juga belum ini banget kalau untuk membuat pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Iya, iya. Baik, Bu Mira. Nah, kira-kira indikator apa nih yang bisa untuk mencapai agar pertanyaan-pertanyaan tadi yang berbobot itu bisa maksimal Bu Mira sampaikan kepada rekan Bu Mira tadi? Kira-kira indikator apa sih tercapaiannya dari tujuan tadi yang ingin Bu Mira kembangkan kan ya? Iya. Dalam pertanyaan memberikan pertanyaan berbobot itu ya. Oke, nanti jadi tujuannya ini nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa namanya itu, yang sesuai dengan masalah yang disampaikan sama teman saya ini, sehingga kan nanti teman saya ini bisa menemukan solusinya sendiri gitu Pak, Iya, dari betul. buah dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pada teman saya ini. Seperti itu Pak. Ya, Bu Mira, berarti Bu Mira sudah tahu ya tujuannya dan fokus yang akan dikembangkan oleh Bu Mira apa. Iya, Pak. Dan yang penting nanti ada tindak lanjut dari proses coaching Bu Mira dengan teman Bu Mira tadi. Oke, ya, siap, Pak. agar hasil coachingnya juga pun akan berhasil. Gitu, Pak. Bu Mira. Mungkin ada lagi Bu Mira kira-kira? Saya sepertinya udah sih Pak, Cukup gitu ya? aja ya, cukup. Ya sudah. Baik Bu Mira, nanti silakan Bu Mira. Paling nanti ini Pak, nanti Iya, saya gimana? pas coachingnya itu mungkin hari Kamis kali ya, supaya nanti Bapak juga, kebetulan kan Bapak kemarin bilang hari Kamis Bapak kan kosong, jadi Betul, nggak ada kegiatan. Iya. Jadi nanti Bapak bisa mengamati ketika saya coaching sama. Itu dia. Apa ya? Betul Bu Mira. Oke. Saya juga butuh ikut karena kan tadi Bu Mira minta untuk diamati juga ya. Oke Pak. Ya, betul. Bu Mira sudah tahu nanti hari Kamis insya Allah saya kosong dan saya bisa ikut dalam proses coaching yang Bu Mira laksanakan. Oke, siap Pak. Oke. Seperti itu Bu Mira ya. Oke, Ya. terima kasih banyak ya Iya, Pak. sama-sama, Bu Mira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian pas. Iya. Miss, aku mau cerita. Oke, Bu. Kan aku ngajar di kelas 12. Nah, di kelas 12 itu aku sih feeling nih anak kok laki-laki perempuan gitu, kok duduknya deket-deket, terus kayak gerak-geriknya gimana gitu ya, gestur badannya. Pertama aku lihat nih yang laki-laki kok duduknya deket-deket gitu kan. Ini pas waktu itu kalau nggak salah pas lagi diskusi kelompok kan, kita kan proyek. Nah, kok dia deket-deket gitu kan, aku perhatiin tuh. Minggu depannya kok begitu lagi, bilang apa nih, anak pacaran, aku bilang gitu kan. Terus nah pas minggu ketiga kita presentasi kelompok, aku nggak mau dong lihat nih kok teman-temannya mungkin nggak pada tahu kali ya kalau mereka tuh pacaran. Iya. Jadi aku mau negur, namanya usia sebegitu. Kalau ditegur nanti kan dia malu, sakit hati, dendam, nggak mau belajar lah atau lah gitu kan. Nah aku akhirnya pas presentasi, karena mereka satu kelompok, aku pisahin tuh. Iya. Nah yang perempuan aku minta, Mbak sini bantuin ibu ya, kamu jadi asrot nih, asisten sorot nih untuk semua kelompok gitu kan, presentasi gitu. Untuk supaya apa? Supaya dia tuh dijauhin gitu kan. Oke. Nah terus artinya kayaknya sekarang lagi marak nih di sekolah, karena ada pas besok-besoknya itu ada satu guru tuh bilang di grup sekolah tuh bilang, kok sekarang makin banyak ya anak-anak pada pacaran, di lorong-lorong juga banyak gitu, ya kan? Ini gimana nih solusinya gitu kan? Nah, akhirnya ada wakil kesiswaan bilang, Bapak Ibu kalau bisa, ini kan anak-anak kita, jadi kalau bisa itu kita arahkan, kita kasih tahu, kita beritahu bahwa kalau jangan sampai pacaran, nanti akhirnya ujung-ujungnya nanti yang rugi kita. Ya khawatir kejadian yang tidak menyenangkan nanti akan terjadi, yang rugi kita, gitu kan. Nah, aku punya pikiran sendiri, Miss. Aku berpikir gini, seusia mereka kalau kita kasih tahu pasti mereka akan menolak.
Iya. Apalagi ini main rasa ya. Oke. Mungkin kalau di sekolah kalau kita larang nggak boleh ya begini begini, nggak bisa. Artinya di sekolah mungkin mereka patuh. Di luar kan mereka bisa Iya, lebih. Apalagi ketika anak-anak itu dilarang, itu makin jadi gitu kan. Mereka akan makin jadi, mereka akan cari cara supaya kayaknya kalau ngelanggar itu seneng gitu kan. Nah, terus kalau aku udah pikir susah juga nih untuk ngehandle anak-anak ini gitu kan. Nah, gimana caranya supaya anak-anak ini mereka menemukan jati diri, mereka juga tahu itu tidak baik gitu kan. Tapi mereka tahu itu menemukan sendiri solusinya mereka dengan biasa kita restitusi dah ini. Dan akhirnya kayaknya kalau ditegur atau apa kayaknya nggak ini deh nggak apa namanya nggak bukan salah satu solusi tapi nggak semuanya. Jadi aku bilang sama teman-teman bahwa kayaknya ini kita harus kalau untuk masalah ini kayaknya kita harus sama-sama nih, nggak bisa kita bareng-bareng apa sendiri-sendiri gitu kan ya. Kita harus punya aturan, punya SOP, punya keseragaman untuk menangani ini supaya apa? Ini kan nular. Iya. Jadi ketika ada yang pacaran nih satu, nanti yang lainnya dia punya pacar, aku juga punya gitu kan. Jadi pada akhirnya ya gitu jadinya banyak ya seperti itu. Nah, kalau aku sih mikir pertama mungkin kalau kita arahkan, kita beritahu itu udah kan kita juga setiap hari Jumat itu ada keputrian gitu kan. Jadi kita bisa beritahu tuh lewat keputrian gitu kan. Baik itu yang muslim maupun non muslim itu setiap Jumat itu pasti ada pencerahan lah, pengayaan untuk mereka. Terus yang kedua ya udah kita omongin baik-baik, tapi kan itu kan sifatnya juga persuasif, kita nggak bisa boleh tekan nggak boleh ya gitu, nggak bisa gitu kan. Nah terus yang ketiga tadi supaya mereka itu menemukan sendiri ya, ada juga sih yang lebih frontal mungkin ya, kalau kita temukan kita foto aja. Nah, tapi juga tidak kita publish di sekolah, enggak, di kelasnya masing-masing, atau kita beritahu, kita panggil ke BK. Artinya bahwa biar dia yang menemukan bahwa di sekolah jangan seperti itu gitu kan. Tapi juga kita nggak bisa melarang, karena kalau kita melarang tadi semakin anak-anak ini yang lagi dalam mencari jati diri kita larang, ya itu akhirnya mereka malah Oke. Jadi intinya di sekolah Bu Dewi itu sekarang lagi marak-maraknya anak-anak yang berpacaran gitu loh. Jadi by the way nih, nanti setelah pertemuan ini nih Bu Dewi, nanti Bu Dewi tuh mau menemukan apa gitu loh. Iya, kalau aku sih kayaknya agak nih zonanya memang masa-masanya mereka. Cuma kita nggak bisa melarang, kita nggak bisa mencegah, tapi menyadarkan mereka jangan terlalu berlebihan. Oke. Sehingga karena yang rugi otomatis ya pihak perempuan nantinya gitu kan. Jadi berkaca dari pengalaman sebelumnya atau dari berita-berita yang lainnya, berteman boleh, dekat boleh sebagai penyemangat lah atau sebagai teman gitu kan, tapi berlebihan tidak. Artinya ya tetap kita panggil, kita ajak, omong persuasif gitu kan. Nanti kalau misalnya dirasa bahwa mereka sudah terlalu dekat, mungkin kita bisa dengan bantuan orang tua. Kita panggil orang tua gitu kan, untuk supaya orang tua juga tahu nih kondisi anaknya di sekolah seperti ini. Khawatir di rumah baik-baik aja, di sekolah ternyata seperti ini. Jadi kan ada misinformasi kan. Jadi anaknya juga kita sadarkan, orang tua juga kita ajak untuk kerjasama, teman-teman juga kita ajak sinergi supaya ini semuanya berjalannya juga dengan baik. Jadi Bu Dewi ini ingin ya anak-anaknya itu, karena memang ini udah masanya gitulah bahasanya, tapi Bu Dewi tuh pengen anak-anak ini jangan sampai berlebihan gitu Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Dewi berlebihan seperti apa ya Bu ya, anak-anak yang dipercaya yang berlebihan gitu? Khawatir ya, ini kan usia mereka usia tanggung ya, tanggung yang mereka dengan gempuran media massa, dengan jarak antara rumah dengan sekolah juga mereka sudah
ya artinya mereka sudah punya keinginan bebas kalau mereka tidak disadarkan dengan apa namanya, dengan pondasi iman, pondasi nilai-nilai yang baik, takutnya kebablasan nih, ya kan? Nah Iya, itu iya, yang kita khawatir kan. Dengan seperti ini nih, kira-kira Bu Dewi mau melakukan apa gitu Iya. untuk mengantisipasi ini gitu loh. Iya. Kalau tadi sih Miss, kalau untuk di kelas saya, ya tadi anaknya saya panggil, saya persuasif. Mungkin nggak dua-duanya, satu-satu ya. Ini seperti ini. Kalaupun memang ya dikasih tahu yang sehat tuh bergaul seperti apa. Jadi anaknya dulu. Nah kalau misalnya memang besok ya begitu lagi, maksudnya sangat apa namanya ya, udah khawatir kita jangan sampai terlewat batas dulu, baru kita bertindak. Jadi jangan sampai terlewat batas, kita juga komunikasi sama wali kelas, komunikasi dengan wali kelas, komunikasi dengan guru BK juga, supaya nanti terbuka komunikasi dua arah dengan orang tuanya. Karena kalau di sekolah mungkin itu tanggung jawab kita, tapi kalau di rumah kan ada tanggung jawab orang tua. Kita jangan sampai nanti kejadian yang nggak enak, yang diinginkan ya Bu. Jadi kan itu tadi Bu Dewi akan berusaha gitu ya untuk meminimalisir gitu, untuk mencegah itu semua gitu. Dan nanti memang kalau perlu bantuan dari orang tua kan Bu Dewi nanti panggil orang tuanya juga gitu. Ada hal lain lagi nggak Bu Dewi selain itu? Kayaknya memang perlu apa ya, dari pihak sekolah punya keyakinan, punya aturan sendiri, SOP sendiri. Jadi ketika ada kasus seperti ini, kita udah tahu nih penanganannya seperti apa. Jadi penanganannya seragam, kasusnya juga pasti beda, penanganannya beda, tapi dengan SOP yang sama penanganannya kita bisa tahu, oh step by stepnya itu seperti apa. Jadi nanti akan melakukan hal itu ya Bu Dewi ya. Iya. Nah dengan rencana seperti itu, nanti ada nggak orang gitu ya atau teman Bu Dewi yang lain yang untuk sama-sama menjaga komitmen ini gitu? Iya. Ya tadi kan nggak mungkin sebuah masalah itu bisa akan diselesaikan secara sendiri, pasti harus ada sinergi, kolaborasi gitu ya Miss ya. Jadi kerjasama dengan guru udah pasti. Terus kemudian kita juga kan ada yang namanya disiplin, pembina disiplin, ada guru BK, ada kemudian wali kelas, kemudian ya sudah pihak manajemen, itu udah pasti. Kira-kira kapan nih Bu untuk memulai rencana ini gitu? Ya, kalau di kelas sih secepatnya ya, karena kan kalau semakin lama kan akan semakin anak-anak akan semakin merasa dibolehin, ya, gitu betul. kan. Jadi kalau bisa sesegera mungkin lah. Mudah-mudahan semua rencana yang Bu Dewi rencanakan berjalan sehingga apa yang diinginkan itu bisa terpenuhi gitu. Artinya anak-anak nanti bisa mencegah itu semua gitu. Kasih banyak ya Miss ya. Sama-sama Bu Dewi, lancar semua ya Bu Dewi ya. Terima kasih. Pak Arif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Mira. Ketemu lagi ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Kemarin kan saya sudah menemui Bapak gitu loh, meminta untuk mengamati saya untuk melakukan coaching sama teman saya ini. Iya. Nah di sini saya ketemu lagi untuk refleksi gitu loh. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin kembangkan itu terdeteksi lah bahasanya gitu ya. Iya betul Bu Mira, kemarin saya juga hadir ya. Iya, terima kasih banyak ya sebelumnya Pak Arif. Dan alhamdulillah teman Bu Mira juga berkenan ya. Iya, alhamdulillah. Walaupun ada saya juga ya, tadi kemarin sudah saya lihat lah bagaimana Bu Mira sudah melakukan kompetensi dalam coaching itu dengan maksimal dan sudah baik ya. Seperti yang Bu Mira ingin kembangkan kemarin kan, waktu pertama kita ketemu itu kan Bu Mira ingin mengembangkan apa sih tentang pertanyaan berbobot ya. Bagaimana Bu Mira bisa menanyakan dengan maksimal kepada teman Bu Mira untuk agar bisa ya, tadi tujuan kita kan untuk mencari semaksimal mungkin cerita atau permasalahan dari teman Bu Mira tersebut ya, sehingga kita bisa mengetahui dan mendorong ya untuk
dari teman Bu Mira itu menemukan solusinya sendiri. Iya. Nah, jadi memang inti dari coaching itu kan untuk mendorong coach ini atau orang yang sedang mengalami masalah ini bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, kemarin saya sudah mengamati Bu Mira ya. Nah, di situ sudah tercapai sih semuanya Bu Mira. Nah, sekarang saya juga sudah punya catatan nih Bu Mira. Iya, Nah. kenapa apa tuh Pak? Biar Catatannya kemarin ya proses untuk Bu Mira dengan Koci itu sudah baik ya, sudah ada kedekatan. Memang itu teman Bu Mira ya. Jadi memang benar-benar sudah percaya dengan Bu Mira ya. Jadi sudah tidak ada canggung lagi istilahnya seperti itu ya. Dan Bu Mira juga sudah menjalankan proses coaching dengan baik. Tidak ada asumsi-asumsi atau pendapat. Bu Mira tidak memberikan pendapatnya atau Bu Mira tidak memberikan dugaan-dugaan dari Bu Mira ya. Iya. Nah, itu Bu Mira sudah fokus pada khusus untuk kompetensi yang Bu Mira akan kembangkan, yaitu tadi menanyakan berbobot ya. Nah, kira-kira Bu Mira dari kompetensi yang sudah Bu Mira jalankan ya, sudah kembangkan kemarin, kira-kira ada apa lagi nih? Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mira kembangkan selain kemarin itu ya, fokus pada pertanyaan berbobot ya? Iya Pak, betul. Jadi kalau saya kalau penilaian saya sendiri ya Pak ya. Betul. Jadi yang mesti saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Pak. Oh iya, betul. Karena dengan mendengarkan aktif itu kadang saya itu lagi mendengarkan, kadang pikiran itu kemana gitu Pak. Jadi sehingga kan di sini saya tidak menimbulkan ada hal yang sudah disampaikan teman saya ini sehingga tidak bisa ditangkap kalau saya mendengarkan seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak yang harus saya kembangkan itu dalam mendengarkan aktif ini Pak. Iya, memang untuk mendengarkan aktif itu kita butuh konsentrasi Iya, ya. betul Pak. Ini Fokus, yang harus dikembangkan. benar-benar ya kita hadir sepenuhnya ya. betul, Pak. Seperti kompetensi yang pertama ya. Iya. Harus hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif ya, dalam arti ya itu tadi memberikan respon ya. Iya. Jadi ketika teman kita nanya ya kita tidak hanya diam saja, kita bisa mengangguk atau seperti itu atau bagaimana ya, memberikan inilah reaksi-reaksi kecil lah, bahwa betul, kita benar-benar fokus gitu ya mendengarkan gitu, ya. Ya udah. Jadi kalau saya mendengarkan aktifnya dengan mendengarkannya itu kayak tiba-tiba pikiran saya kemana, sehingga kan itu mempengaruhi kehadiran penuh saya kan terhadap teman saya ini, sehingga nanti ada miskomunikasi gitu atau apalah yang sehingga yang harusnya tidak terjadi dalam coaching ini gitu loh Pak. Gitu sih Pak. Iya, nggak apa-apa Bu Mira, nanti bisa dilakukan untuk proses selanjutnya kalau ada teman Bu Mira lagi ya. Nanti kita kapan-kapan bisa ya lagi. Pak ya, Bapak saya minta bantuan lagi gitu sama Bapak. Sehingga kan kalau kayak gini kan lama-lama apa yang saya harapkan untuk dikembangkan bisa berkembang juga. Betul, karena ini juga baru pertama kan tadi ya. Iya betul Pak. Nanti bisalah kita diskusi lagi untuk kegiatan selanjutnya jika memang ada teman Bu Mira ataupun rekan sejawat ya, yang memang betul-betul butuh kehadiran Bu Mira untuk melakukan proses coaching. Oke. Ya seperti itu Bu Mira. Pak. Oh iya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya udah. Baik Bu Mira, sama-sama terima kasih Bu Mira. Terima kasih atas banyak waktunya ya Pak ya, sudah menyempatkan waktu, sudah hadir di dalam coaching saya juga, sudah mau menjadi sudah mau mengamati saya juga. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu Mira ya. Semoga sukses dan dipantau terus untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih ya Pak. Ya, agar bisa maksimal. Ya, sama-sama Bu Mira. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Gimana Pak Arif? Iya Bu Dewi, gimana ada waktunya? Insya Allah saya lagi ada waktu. Alhamdulillah. Maaf ganggu waktunya Bu ya. Ini Bu, kemarin kan saya telah melaksanakan supervisi pada salah satu, bukan salah satu sih, mungkin beberapa guru. Namun ada
salah satu guru itu yang saya amati itulah sepertinya ada yang kompetensi yang kurang bagi diri dia, dan dia pun menyadari pada saat kemarin selesai supervisi, guru tersebut menghampiri saya dan bertanya, mungkin karena saya juga mengamati ya Bu ya, jadi dia juga akhirnya cerita sendiri mungkin butuh untuk konsultasi atau untuk perbaikan lah Bu dalam mengajarnya. Dampingi Mungkin ya, itu Pak, iya ya. betul, untuk mendampinginya. Ya. Pak Arif udah pernah sebelumnya melakukan praktek coaching atau belum? Pendampingan gitu sama Pendampingan. teman-teman yang lain. Ya sebetulnya sih kalau secara diskusi bersama sih sudah ya Bu ya. Cuman kan ini karena untuk hasil supervisi, jadi memang kita butuh khusus untuk teman kita guru itu, Iya. biar ada perkembangan yang lebih baik ke depannya gitu Bu. Iya. Kalau nanti kan Pak Arif melakukan pendampingan atau coaching itu kan mesti ada beberapa yang harus kita punya, harus kita miliki ya. Misal Iya, Bu. kita tuh harus namanya orang kan ketika dia berbicara kita maunya didengarkan. Iya, Jadi betul. semaksimal mungkin kita harus betul-betul hadir, ada untuk dia, mendengarkan apa yang dia ceritakan, gitu kan, apa yang dia keluh kesahkan. Terus kemudian kalau misalnya dia mau bercerita itu kan berarti kan dia punya masalah. Iya, Cuma terkadang masalah itu yang lebih tahu kan diri sendiri. betul. Yang mencari jawaban juga biasa diri sendiri. Jangan sampai kita itu memberikan asumsi atau jawaban-jawaban yang kita mengarahkan dia. Jadi kita pantik dia untuk menemukan jawabannya sendiri, menemukan iya, solusinya sendiri. Itu kalau kompetensi coaching kan gitu. Ya kita harus mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya dia itu tanpa sadar itu dia menemukan sendiri solusinya seperti apa. Terus sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita itu hadir untuk dia, sehingga iya. seakan-akan dia tuh merasa diterima, nyaman, gitu kan. Nah kira-kira Pak Arif itu sudah punya kompetensi apa? Atau mau yang dikembangin yang mana nih? Kalau kira-kira nanti Kira-kira pendampingan. yang mau dikembangin ya tadi Bu, mendengarkan secara aktif ya Bu ya, agar bisa lebih jelas menerima informasi dari yang bersangkutan gitu. Mungkin itu fokusnya, lalu mungkin ya tentu kehadiran penuh juga ya Bu ya. Iya. Kalau Pak Arif yakin bahwa pendampingan Pak Arif itu nanti itu tercapai, kira-kira ada nggak indikatornya? Ketercapaiannya seperti apa? Indikatornya ya tentu mungkin dilihat dari perubahan dari ini ya Bu ya, hasil dari tadi rekan kita yang mengalami kendala tadi, pembelajarannya mungkin harus lebih meningkat gitu ya Bu ya. Tentunya seperti itu Bu. Iya, baik. Jadi kira-kira saya yakin Pak Arif pasti bisa melakukan pendampingan sehingga bisa membantu teman kita untuk menyelesaikan masalahnya. Iya sih, Insya Bu. Allah, ya. Insya Allah, Ya Bu. mudah-mudahan sukses ya Pak Arif ya. Iya, jadwalnya juga dengan yang bersangkutan. Berarti saya ikut ya? Boleh Bu, nanti kalau Ibu Iya. Ibu ada waktu bisa ya kita samakan waktu ya Bu ya. Baik, baik. Bantu untuk ya sama-sama mengamati Bu. Baik. Iya. Ya terima kasih Bu ya Terima kasih banyak, atas waktunya. Pak Arif. Nanti Ya. saya sampaikan lagi Bu ya. Ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Ya. Bu Mira. Iya Pak Arif, kan kemarin saya sudah disupervisi ya sama Iya. Bapak. Kemarin kan Bapak bilang nanti ada coaching Betul. sama saya yang sudah disupervisi. Untuk saat ini saya siap Pak. Iya, baik Bu Mira. Alhamdulillah saya juga ada waktu hari ini ya. Ya. Oke, kira-kira bagaimana nih Bu Mira? Yang kemarin sudah saya supervisi, Bu Mira, ada kendala apa nih di kelas nih? Kemarin itu saya lihat ada beberapa orang yang nggak bisa baca nih Pak. Iya, saya pengen nantinya itu anak-anak ini bisa baca gitu, karena kan posisi mereka sudah kelas 4. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Mira ini dari anak-anak yang tidak bisa baca itu kenapa sih mereka ada kira-kira apa nih? Apa hambatan dari Bu Mira atau mungkin dari anak-anak ini nih sehingga mereka
Sudah di kelas 4 ini mungkin sulit, masih ada kesulitan untuk membaca. Oh, kalau saya lihat sih mungkin ada beberapa dari orang tua yang tidak yang tidak memperhatikan anak juga, sehingga anak juga tidak mau belajar baca-baca gitu. Jadi walaupun terus di sekolahnya juga anaknya itu kayak terlihatnya itu kayak lelah, kayak nggak semangat gitu, Pak. Itu dari anak-anak ya Bu ya. Iya. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih gimana? Kira-kira dalam proses belajar itu mungkin apa yang Ibu hadapi itu untuk bisa anak-anak sesuai harapan Ibu itu apa sih? Dari proses Iya, pembelajarannya, saya itu berusaha untuk untuk membuat ide media belajar, media ajar atau strategi anak ini supaya anak-anak ini bisa baca. Contohnya saya menggunakan media ajar dengan benda yang konkret, dengan memanfaatkan PowerPoint biar anak itu merasa merasa senang melihat benda-benda yang penuh warna itu. Biasanya kan anak-anak happy gitu Bu, jadi nggak merasa terbebani mungkin. Nah iya, dari yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu ada di nilai berapa Bu? Itu untuk saat ini Pak? Iya betul. Kalau saat ini anak ini udah otomatis ada di bawah 5 lah Pak, mungkin 3 lah dia. 3 ya? Karena memang susah banget untuk membacanya itu. Nah, kira-kira dari yang sudah Ibu lakukan itu, Ibu ingin, tadi sudah Ibu sampaikan ya kurang lebih 3 ya, atau 4 mungkin ya. Nah, kira-kira Ibu mau ningkatin sampai berapa nih Bu? Kalau melihat kondisi anaknya saat ini sih, anaknya kan mungkin untuk saya di angka 6 apa 7 lah. Itu sudah bagus banget buat anak itu. Iya Pak. Jadi ya Ibu mau meningkatkan di 6 atau 7 ya? Iya. Jadi kira-kira nih apa yang perlu Ibu kuatkan lagi nih dalam proses tadi sudah dengan cara yang Ibu lakukan ya. Kira-kira apa lagi nih yang Ibu ingin lakukan nih agar bisa sampai tadi sesuai targetnya? Oke. Mungkin saya akan meluangkan waktu khusus buat anak ini karena memang ini kayaknya butuh banget kayak harus benar-benar tersentuh banget anak ini gitu Pak. Jadi mungkin saya akan meluangkan waktu, nanti minta izin sama orang tuanya pulang sekolah, mungkin 10 apa 15 menit saya mengajarkan dengan dengan belajar dari huruf, kalau memang dari huruf per 2 huruf nanti selanjutnya sampai dia bisa mencapai di titik 6 itu. Iya. Berarti itu rencana strategi yang akan Ibu lakukan ya ke depannya ya? Iya, jadi meluangkan waktu Pak. Meluangkan waktu ya? Iya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk strategi Ibu itu kira-kira jangka waktunya ke depan target Ibu berapa lama nih agar bisa Mungkin tercapai? 2 bulan, bahkan kalau sebulan kayak sepertinya enggak Pak, paling 2 bulan sampai 3 bulan ya. Anak ini insya Allah dengan usaha saya meluangkan waktu, dengan memberikan media ajar yang kreatif, sehingga insya Allah saya berharap banget anak ini bisa mencapai 6. Iya. Berarti Ibu sudah punya targetnya, Ibu juga sudah siap strateginya. Nah, satu lagi nih Bu, kira-kira Ibu butuh bantuan atau siapa nih yang bisa menjaga atau mendampingi Ibu agar tadi strategi atau komitmen yang Ibu siapkan itu bisa berjalan dengan maksimal? Oke. Mungkin nanti saya minta bantuan sama rekan sejawat saya Pak untuk untuk selalu mengingatkan saya jika saya nanti di suatu saat komitmen ini agak mundur, agak kurang terlaksana, mungkin nanti teman saya diajak kolaborasi sama saya untuk selalu mengingatkan saya Pak. Ya, baik ya Bu Mira ya. Tadi sudah Bu Mira sampaikan segala kendala Bu Mira dan juga solusinya mungkin atau target-target strategi yang akan Bu Mira lakukan ya. Oh iya Tadi Pak. sudah itu. Ya, semoga itu bisa Bu Mira laksanakan dan Bu Mira bisa segera kolaborasi dengan teman sejawat nanti sebagai
tindak lanjutnya kita akan evaluasi lagi setelah beberapa Oke. waktu ya. Iya, Pak. Setelah dilaksanakan. Mungkin itu Bu Mira. Oke. Semoga Bu Mira bisa melaksanakannya dengan baik dan maksimal ya Bu Mira ya. Terima Ya, kasih cukup. banyak ya, Pak. Iya, Bu Mira, terima Oke. kasih sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ya, Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Gimana Pak Arif? Iya Bu Dewi. Bu Dewi kemarin kan saya sudah, oh iya terima kasih Bu. Kemarin kan sudah melaksanakan proses coaching ya sesuai dengan arahan yang Bu Dewi sampaikan. Iya. Saya sudah mengikuti langkah-langkahnya. Ya namun ada beberapa sih Bu yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Iya, gimana Pak? Kemarin kan ketika Pak Arif melakukan coaching itu kira-kira apa aja yang sudah dilakukan nih Pak? Saya sudah melakukan sesuai yang awal saya tanyakan ke Ibu ya. Saya sudah mencoba untuk mendengarkan aktif bagaimana cerita dari itu coach ya Bu ya, atau mungkin rekan guru tersebut ya Bu ya. Saya sudah mendengarkan ya, alhamdulillah sih Bu sudah mau bercerita. Jadi sudah mau bercerita dan insya Allah sudah menemukan cara atau strategi yang akan dijalankannya. Inti masalahnya apa sih Pak? Inti masalahnya jadi di kelas tersebut Bu ada anak siswanya, muridnya yang sudah kelas 4 ini masih bacanya kurang lancar. Ya. Jadi tadi guru tersebut sudah melakukan pembelajaran dengan metode dan media gitu Bu ya. Sudah, tapi masih juga anak tersebut masih belum maksimal. Iya. Lalu ya sudah disiapkan, saya sudah menggali ya Bu ya. Sudah menggali, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi guru tersebut sudah mempersiapkan strategi kelanjutannya. Ya seperti kemarin itu dia menyampaikan itu untuk ini Bu, menyiapkan waktu lebih. Dan juga setelah itu didampingi oleh rekan sejawat agar proses yang ingin atau rencana strategi tersebut bisa berjalan dengan maksimal gitu Bu. Itu apa namanya solusi yang didapat sama guru Pak Koci itu sama guru yang Pak Arif dampingi itu Pak Arif arahkan atau dia menemukan sendiri? Kemarin sih Bu ya saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya, alhamdulillah dia mengajukan sendiri. Jadi ada inisiatif dari guru tersebut untuk menemukan strateginya. Ya rencananya ya Bu ya. Waktu itu rencananya pada saat itu menyampaikan ke saya ya dia menemukan rencana untuk menambahkan waktu mencoba gitu Bu. Iya. Jadi dari hasil tadi ketika saya amati kemudian dari cerita Pak Arif saya sudah lihat bahwa solusi yang didapat itu nggak diarahin. Jadi artinya nggak ada asumsi atau ini salah gurunya nih karena masalah ini tuh enggak gitu. Iya. Kita nggak menyalahkan guru. Iya, betul. Artinya bahwa memang ini masalah ini harus dicari solusinya sama-sama. Terus juga Pak Arif juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang gurunya akhirnya bercerita sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Jadi artinya bahwa solusi itu yang nemuin guru tersebut iya, gitu kan. Dia sudah menemukan solusinya seperti apa dan sudah tahu nanti itu rencana ke depan aksinya seperti apa. Jadi kita hanya kasih pemancing saja supaya dia itu menemukan solusi-solusinya seperti apa. Itu sudah tadi saya udah dengar, kemudian juga sudah lihat. Iya. Terus saya juga lihat Pak Arif juga aktif. Aktif itu artinya nggak diem aja gitu, tapi mendengarkan sehingga gurunya nyaman untuk bercerita. Terus juga diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, terus terasa bahwa guru itu merasa bahwa kita tuh hadir, kita ada di situ, kita bercerita sehingga kita bisa nyaman mencarikan solusinya di situ. Iya, Bu. Nah, di sini kan ada parameter nih, kira-kira dari pendampingan ini nanti indikator tercapainya itu seperti apa Pak Arif? Indikator tercapainya itu Bu dari hasil
yang sudah kemarin guru yang bersangkutan lakukan Bu ya. Jadi ya ada peningkatan pembelajaran untuk siswa tersebut. Ya jadi mungkin ada perbaikan lah Bu. Mungkin bisa bacanya mungkin jadi lancar gitu ya Bu ya. Itulah dari guru tersebut Bu. Saya mau nanya sama Pak Arif, ini refleksi ya, kita refleksi dari Iya, Bu. kucing yang tadi. Kira-kira dari kompetensi, dari refleks dari pendampingan yang Pak Arif lakukan tadi, itu ada yang perlu diperbaiki tidak? Atau ada yang masih kurang, atau ada yang perlu dipelajari, atau gimana pengalaman Iya. tadi kucingnya? Untuk yang pengalaman coaching kemarin itu ya Bu ya, ini memang harus ada yang Bu. Saya merasa ada yang kurang dari diri saya, yaitu beberapa pertanyaan berbobot yang kurang saya sampaikan Bu. Ya jadi sehingga mungkin dari coach tersebut juga masih ada hal-hal yang belum tersampaikan dengan maksimal gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Jadi ya mudah-mudahan itu yang akan saya kembangkan di selanjutnya, coaching selanjutnya Bu ya. Cara untuk mengembangkannya gimana Pak Arif? Cara untuk mengembangkannya, nah dari mungkin saya akan menyediakan waktu atau mencari referensi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan benar-benar untuk fokus pada permasalahan si coach tersebut Bu. Iya. Ya mudah-mudahan kita semakin baik ya ke depannya ya Pak iya Arif Bu. ya. Terima kasih Bu. Belajar untuk menjadi pendamping, menjadi coach bagi orang lain sehingga orang lain merasa nyaman ketika kita ada masalah, Iya. dia akan bercerita pada kita. Iya Bu. Ya itu aja Pak Arif. Semoga nanti ke depannya lebih bagus lagi ya Pak Arif Iya ya. Bu. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu ya. Iya. Mohon maaf nanti mungkin kalau ada kegiatan berikutnya lagi atau ada akan sejawat ya nanti saya bisa konsultasi lagi Bu ya. Baik. Ya, terima kasih Bu ya. Ya. Minta tolongnya Ya. atas pengamatannya ya. Terima kasih banyak Pak Arif. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.